درجاتهم في الجنة ويعيد لنا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم فهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا آمين. Legendary. قال المصنف ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب إذا التزم العبد صحيح إذا التزم العبد طلب وحظوظه من مولاه ولم يطلب ذلك من غيره فلا يظنن أنه وفى بما يجب عليه من حق الربوبية فليس ذلك بالشأن عند المحققين وإنما الشأن أن يتأدب العبد بين يدي ليس الشأن amrun azim. Asy-sya'nu itu adalah amrun azim, perkara yang besar atau persoalan yang penting. Mudahnya kita buat makna dulu sementara. Asy-sya'nu atau dengan kata lain bukan sesuatu yang sangat penting. Laisa wujud talabi, bukan persoalan yang sangat penting adanya sebuah permintaan, sebuah permohonan kepada Allah. Itu yang asyan, laisa asyan, dan itu yang bukan yang sangat penting. Tetapi yang penting itu innama sya'nu, angin pastine, angin pastine asyan, persoalan sya'an se amrun azim, perkara yang penting itu anturzaqah husnal adabi, kamu mendapatkan rezeki husnal adabi, sopan, kesopanan, akhlak yang bagus. Memang kita sebagai hamba, nahnu min ibadillah, kita sebagai hamba, kita telah taat menyembah kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah. Itu haknya seorang hamba memohon. Dan kita berdoa dan memohon itu adalah sesuatu yang sangat bagus, dan itu memang diperintahkan. Itu di dalam hakil ubudiyah, di dalam hak-hak ubudiyah. Tetapi ulama tasawuf beda lagi persoalannya. Tidak cukup kamu kepada Allah hanya sekedar memohon meminta sesuai dengan perintah Allah, ud'uni astajib, tidak cukup. Tetapi ketahuilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu, yang lebih dari itu, kamu menjaga kesopanan kepada Allah SWT, menjaga sopan santun. Apa hubungannya? Apa masalahnya? Di saat kita melaksanakan perintah, di saat kita melaksanakan satu perintah, kadang-kadang di dalam melaksanakan perintah itu ada yang tertinggal, yaitu al-adab, al-akhlak. Kadang-kadang yang tertinggal itu adalah al-akhlak, akhlak yang tertinggal. Karena permohonan dan itu, permohonan dan permintaan
ada masalah-masalah yang harus kita perhatikan. Ada masalah yang harus diperhatikan. Orang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan sedikit. Dia kan seakan-akan dia itu merasa bahwa Allah Ta'ala ini nekati jauh. Kalau diminta, tidak diberi. Padahal dia tahu bahwa Allah Ta'ala sebelum kamu Allah sudah. Doa itu sendiri, di dalam doa itu sendiri ada suul adab sebetulnya. Ya, doa jika iya, jadi mengajukan permohonan. Di sini suul adabnya di sini. Nah itu satu. Ada lagi suul adab. Mungkin ada perasaan seseorang ini mengatakan, iki kalau tidak diminta kepada Allah, kita ini murang-muring kok, nggak cepat-cepat dikei. Ini ada di dalam berdoa. Yang ketiga, seakan-akan kalau kita tidak meminta, Allah Ta'ala tidak tahu. Tidak tahu. Seakan-akan kita meminta kepada Allah itu, bahwa Allah Ta'ala itu tidak membagi rezeki, itu tidak dibagi Allah Ta'ala. Disimpan dewe, menunggu ada permintaan. Jadi macam-macam lah sebetulnya. Di saat orang itu berdoa, sebetulnya di dalam doa itu ada suul adab sebetulnya. Jadi bagaimana yang benar berdoa itu? Berdoa itu, kami berdoa ya Allah, dengan prinsip kami menerima apa adanya. Doa kami ini adalah satu bentuk tanda bahwa kami ini iftiqor kepada penjelinan, bukan isi permintaan yang kami sampaikan itu. Prinsip kami ar-ridha bima qaddarallahu bima qassarallahu. Ar-ridha bi qismatil. Kami sudah rela ini ya Allah. Doa yang kami ajukan itu adalah suratul ubudiyah. Bentuk ubudiyah itu penghambaan kami, itu gambaran atau suatu gerakan menunjukkan bahwa kami ini adalah hambamu. Bukan permintaan kami harus diterima, tidak, bukan hal itu. Bukan kami ragu-ragu bahwa hambaan itu memberi, tidak. Kami sudah menerima ar-ridha bima qaddara qasamallah. Karena kalau itu kita hanya sekedar syariatnya saja, kata tasawuf, ini kan ilmu tasawuf yang kita baca. Al-i'tirad anil qalb. Hati kita akan i'tirad kepada Allah Subhanahu. Itu diri kelemahan-kelemahan doa. Sehingga para ulama itu ada yang mendahulukan tidak berdoa. Karena kalau berdoa, nanti saya ini ada perasaan ragu-ragu, ada perasaan tanda tanya, ada perasaan bahwa saya tidak diperhatikan. Nah, kalau di dalam hatimu berada perasaan seperti itu, jangan berdoa. Lebih bagus menjaga akhlak daripada kita berdoa. Jadi doa yang bagus kalau di dalam hati kita sudah siap. Ya Allah, sebelum kita berdoa disiapkan dulu. Seperti kita datang kepada seseorang mau pinjam uang, sekedar untuk kita berhubungan kepada orang itu. Kak dikai kak wopo, jadi sepeda itu saya pinjam sepedanya. Tapi siap hati, kak dikai kak wopo, cuma sekedar biar ada hubungan saja. Seperti saya pernah almarhum Haji Pak Nur Taufik. Saya sengaja ke sana pinjam tip, ini tidak perlu sebetulnya. Jadi doa itu untuk menyalin hubungan kita dengan Allah. Karena hadis mengatakan doa mukhul ibadah. Karena doa otaknya ibadah. Karena doa itu otaknya ibadah. Jadi doa itu adalah suatu ibadah. Siapkan itu dulu. Ini bukan persoalan diterima itu.
Kita diberi waktu untuk berdoa saja itu sudah terima kasih kepada Allah. Nah, kalau doamu di hatimu seperti itu, lebih baik kamu itu berdoa, karena doamu menjadi ibadah. Tapi kalau hatimu nanti ada ragu, nuntut ini macam-macam, ragu-ragu kepada Allah, nekati ada perasaan ini, atau terjadi jaza, murang-muring, jangan. Katanya ulama, al jaza'u musibah. Salawis kak suki, si murang-muring 2 kali. Jadi musibahnya 2 kali kak suki, si murang-muring. Kelas dari itu, di antara adab yang perlu ditanamkan di dalam hati kita, bahwasanya kepada Allah, selain Engkau kami tidak butuh, ya Allah. Bahwa kita tidak butuh kepada manusia. Ini namanya doanya akan menambah tauhid. Persis seperti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau dilontarkan ke dalam api oleh Namrud. Seperti ceritanya dilontarkan ke dalam api oleh Namrud. Datanglah Jibril. Datang kepada Nabi Ibrahim. Halaka min hajah. Asalani Rabbi ilaika wa as'aluka halaka min hajah. Apakah kamu ada? Katanya malaikat kepada Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim, amma ilaika la. Nek nangko napa perlu. Padahal dia Nabi Ibrahim sedang kepepet, kecepet di saat dia dibakar. Itu masih saja khawatir imannya goyang tidak kepada Allah, lalu minta tolong kepada Jibril. Itulah model-model dari Nabi Ibrahim. Sedikit ada satu cerita. Di sini Abu Yazid Al-Bustami pernah datang ke rumahnya seorang ulama, Yahya bin Mu'ad. Sampai di sana tengah malam, beliau berdoa, Ya Rabb, hunaka man da'aka, hunaka man da'aka, fa'ajabta. Hunaka man da'aka, fa'ajabta. Ya Allah, di sana ada orang berdoa kepada Engkau, ya Allah. Doanya kamu terima. Fatuyat lahul, doanya kamu terima, ya Allah, sehingga Engkau memberikan kehebatan kepada orang itu, bisa melipat bumi. Langkahnya itu bisa melipat bumi. Contoh seperti Isra Nabi ke Makkah ke Madinah itu kan sekejap itu. Kamu bisa melipat, kau lipat bumi untuk dia. Ya Rabb, hunaka man da'aka wa ajabta. Yatiru al-hawa. Seseorang, ya Allah, memohon kepada kamu, dan kamu takdirkan kau terima doa dia sehingga dia bisa terbang di atas awan. Wa hunaka man da'aka wa ajabta hatta yasir 'alal ma'. Sampai dia bisa berjalan di atas air. Wa ana ad'u kelalidaka, dan saya berdoa kepada Engkau, ya Allah, bukan itu semua, bukan untuk itu semua. Aku berdoa untuk Engkau, ya Allah. Jadi di sana ada hamba-hambamu berdoa, diberi ini sehingga bisa terbang. Di sana ada hambamu berdoa, ya Allah, dan kamu ijabahkan dia bisa. Nah, di sana hambamu meminta sesuatu, kau terima, dan dia bisa melipat bumi. Dan aku berdoa bukan untuk itu semua. Aku berdoa untuk Engkau, ya Allah. Anak aku kalahkan. Aku berdoa untuk kamu. Itulah contoh yang diterangkan oleh Abu Yazid di dalam hal berdoa. Karena dia tahu mengapa dia menolak kepada penawaran Jibril. Karena dia tahu bahwa anta ta'lamu bihali wa anta arhamu minni di nafsi.
engkau ya Allah lebih tahu kepada keadaan saya, tidak perlu Jibril. Dan engkau ya Allah lebih sayang kepada aku. Lalu Allah Ta'ala sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala sendiri dikatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Andai kata Nabi Ibrahim menerima tauhid, mungkin ayat ini tidak turun. Tapi karena menolak permintaan Jibril atau penawaran Jibril, turunlah ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi maqamul ubudiyah kita ada satu maqamul ubudiyah. Maqamul ubudiyah kita berdoa. Maqamul ubudiyah kita menganggap Allah tahu dan melihara bertanggung jawab, sebetulnya tidak perlu doa. Kita menerima kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sendiri ya begitu. Kan minggu yang lalu kita bicara persoalan al-iradah. Persoalan iradah. Yang dikatakan, "Madza turid?" Ana uridu. Allah uridu. Ana uridu. Allah uridu. Mau minta apa kamu? Saya mau minta untuk tidak minta apa-apa. Ingin apa? Aku ingin untuk tidak mempunyai. Itu dikatakan mau dikritik ini oleh orang-orang ahli syariah, mengkritik bahwa ulama tasawuf itu sampai di roda tanduk karab. Apa karab lagi? Sebelum karab mendapatkan Allah Ta'ala. Orang ini kelasnya kelas ahlul iroda, sehingga keinginannya itu terserah keinginan Allah. Dia tidak bisa untuk membangun rumah, karena untuk membangun rumah terserah Allah. Nak dibangun kan ya saya mau, kalau dibangun ya enggak. Itu dikatakan ahlul. Cuma saya katakan setengah bulan yang lalu saya katakan orang ini orang-orang yang kelasnya kelas kepingin kecil, saya beli langsung. Saya pegang tongkat, dinyanyi Fir'aun, saya duduk. Tapi Nabi Musa enggak, menunggu perintah. Itu Nabi Musa. Wa idisasqa Musa liqaumi. Ketika Musa minta air, pohon air, idrib bi asokal hajar famfajarat. Ada kalimat idrib. Pohon Musa, wis tongkat sudah di tangannya. Nabi Musa belum melakukan, menunggu perintah. Inilah yang dikatakan ulul azm, Nabi Rasul yang kelas tinggi seperti ini. Udah kan buatan ratok-ratok mengarang teman, tidak usah nunggu perintah, sudah jadi tetap dari tangan. Idrib asokal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Ayat yang lain fambasajat. Itu modalnya lebih besar. Jadi uri itu mali iradatun siwa ma'aradallahu li. Mali iradatun, aku tidak punya iradah siwa ma'aradallahu li. Itu kelas ulul azm. Nah, ada yang masalah ini. Di saat di hadapan orang-orang tukang sihir, Nabi Musa kan dia, mereka itu sudah melepaskan tampar-tampar mereka untuk menjadi ular. Nabi Musa diam, menunggu perintah lagi. Alki aswaka, faida hayyatun tas'a. Nabi Musa menang kaget, kata Allah, oh ini pulau kape dia punya. Baru ada perintah, alki aswaka faida hayyatun tas'a. Baru Nabi Musa. Itu contoh Nabi Musa. Kepepet Nabi Musa, tidak mau masih Nabi Musa. Wa ahayna ila Musa an alki asoka faidata hibirkun. Wa ahayna ila Musa adrib bi asoka al-bahra famfalaka. Waktu dikejar Fir'aun, dikejar Fir'aun, kepepet sudah dikejar Fir'aun. Ya apa ini katanya? Padahal kan sudah di tangannya. Itu juga Nabi Musa menunggu perintah. Di hadapan Fir'aun juga ya. Coba tekannya untalnya Musa di hadapan Al-Qiyah.
tekannya dilontarkan. Dan tanganmu genggamkan biar menjadi sinar di hadapan Fir'aun. Itu mendukung perintah. Inilah kelas-kelas irodah yang saya katakan setengah bulan yang lalu. Kebetulan saya lupa contohnya. Ini contoh-contoh yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Jadi orang-orang ahli tasawuf cenderung kepada model-model seperti. Jadi irodahnya itu menunggu irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam hari ini kita masuk kepada asyan. Jadi yang penting itu mura'atul adab, menjaga sopan santun itu dijaga dulu. Sebelum kita memohon kepada Allah, itu sopan santun itu sendiri harus dijaga. Di sini disebutkan antuzaka husnal adab. Innama sya'nu ayyat ta'addabal abdu baina yaday maulahu adaban hasana. Bagaimana ayyu fawidu amrahu wa yarda bima qasamahu maulahu wa la yatlubu minhu wa la yatlubu minhu ma laysa lahu. Jadi dia tidak minta kepada yang lain, dia menjaga akhlaknya. Akhlaknya yang diutamakan daripada doanya. Doa diperintah, akhlak dia menjaga dulu. Akhlaknya dulu didahulukan baru. Jadi ulama di dalam kitab fikih, kitab Bajuri, saya sedikit menulis di dalam kitab Bajuri disebutkan mura'atul adab khairun min imtithalil amr. Mura'atul adab khairun min imtithalil amr. Menjaga sopan santun itu lebih bagus daripada mengikuti perintah. Sopan santun kan diperintah, tapi dua perintah. Menjaga kesopanan berarti dari isi perintah. Kalau kita tidak, walaupun berdoa itu diperintah, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjaga akhlak, tidak usah berdoa. Kelas itu keputusan ahli fikih seperti itu. Ahli fikih membuat contoh satu. Di saat Rasulullah SAW sakit, beliau sedang sakit, beliau memindahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Nah, Rasulullah keluar dari kamar menjadi makmum. Setelah tahu Abu Bakar bahwa Rasulullah keluar, Rasulullah taruh mundur, Rasulullah maju lagi menjadi imam. Abu Bakar kan imam. Rasulullah keluar, imam Abu Bakar mundur, Rasulullah menjadi imam. Dan ulama fikih mengatakan, mengapa Abu Bakar kok mundur padahal dia disuruh menjadi imam, kok dia mundur, kok Rasulullah kembali? Katanya ulama fikih, dia katakan mura'atul adab khairun minat tibai amri. Menjaga kesopanan lebih bagus daripada melaksanakan kan perintahnya imam. Dia merasa tidak sopan kalau Rasulullah menjadi makmum. Ini golongan ulama itu. Kalau ahli syariat tidak dikongkon berangkat di situ, posisi korlek kongkon mana monggo. Nggak jaga sopan dan kan betul nenten bukti jauh sopan. Mbok ya ini tukang tahlilnya nggak mangan disik, mangan disik ngomong langsung makan sudah. Kan tidak ada akhlak gitu. Maaf ini contoh, jangan ngerasanya orang tahlilan kan. Ini contoh bahwa kita kadang-kadang perintah itu dikerjakan tanpa menjaga akhlak. Ini saya bukan contoh-contoh dalil ini. Ini contoh saya kan dalil. Contoh dalil lagi di sini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, man ahabba itamatalan nasa baina yadayhi qiyaman falitabau maq'adahu minan nar.
Barang siapa suka untuk tampil di hadapan orang dan mengharapkan orang itu menghormati dia, dia menampilkan dirinya untuk dihormati oleh orang. Barang siapa menampilkan dirinya untuk dihormati oleh orang, Rasulullah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan, orang itu dipersilahkan untuk masuk neraka. Ya apa kira-kira aku untuk hadir pengajian orang menghormat saya, gitu aja ceritanya. Kok aku melepuh alat terbang ke Arab, jadi kan bisa dibuat kan bisa dibuat. Engkau aku tuh pidato kudu ono sing nangis ngarep dibuat dadi nangis tapi itu dia total. Itu sangat kan pelita bawa makna. Dan itu Rasulullah SAW mengatakan amar ashabahu an la yaqumu idza marra bihim. Jadi perintah sahabat kalau Rasulullah datang enggak boleh jangan berdiri. Jangan berdiri. Tapi ada seorang berani berdiri. Wa marra Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu qala wa anshada qiyami lil aziz ala fardin wa tarkul furud ma huwa mustaqim, katanya. Tapi wa aqarrahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ayatnya ini hadisnya begitu. Hasan bin Thabit, bagaimana ini ada orang mulia saya tidak berdiri ini bagaimana katanya? Saya tetap menjaga kesopanan walaupun itu melanggar perintah. Karena kesopanan juga perintah. Kesopanan kan perintah. Perintah Rasulullah satu, kalau saya datang jangan berdiri. Jangan mengatakan tetap dia berdiri. Bagaimana saya tidak berdiri? Hadapan saya orang-orang yang mulia. Jadi lebih takdimun mura'atul adab khairun min ittiba'il amal. Khairun min ittiba'il amal. Itu contoh-contoh yang dibuat oleh Zaid bin Thabit Hasan. Karena orang berdoa itu lihat cara berdoanya. Jangan-jangan dia berdoa tidak menghadap kepada Allah, menghadap kepada isi doanya. Nggak menonton, itu telah avansa. Meni Allah saya kata awan. Ya Allah, kalau pengen sawah, ya Allah, aku pengen omah, ketok tukang, ketok omah. Ya Allah, dia tidak melihat Allah hatinya. Yuan duit ya Allah, pasti saya katakan. Kan tidak sopan orang. Mukanya pura-pura menghadap Allah, tapi hatinya kok kosong. Ada seorang ulama ahli tasawuf datang, seorang raja datang dari Abi Zaid radhiyallahu anhu. Apakah di sini ada seseorang yang bisa diajak bicara tentang makamnya Syekh? Momennya kita datang kepada kekuburannya siapa? Di sini kan sering ziarah makam-makam. Kuburannya Kiai Holil Bangkalan, umpamanya kita contoh saja. Di sini Rutun ila dari Abi Yazid radhiyallahu anhu. Qal huna ahadun mimman istama'a bi Abi Yazid. Fa usyira ila syekhin kabir fi sin. Bukan hadirun dzalika. Panjenengan nututi ke ulama ini. Ya saya nututi. Apa pesan-pesan beliau? Pesan-pesan beliau kepada sampeyan. Qala na'am. Ngomong apa? Yang di kuburan yang meninggal itu ngomong apa? Qala man ra'ani la tahriquhun nar. Barang siapa yang pernah melihat saya, orang itu tidak akan terbakar di dalam api neraka. Wah, sing raja tahu ngaji kan ada, raja tak ngerti. Raja kakek. Ini akidahnya bagaimana katanya? Barang siapa melihat saya, wa man ra'ani la tahriquhun. Nah, orang yang melihat saya, orang itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Fastaraba sultan, heran tuh. Masa
Fastawaba sultan dalikal kalam. Kalau kaifa yaqulu Abu Yazid dalik? Ini ulama besar, masa Nabi ngomong seperti itu kan tidak masuk akal ini. Hah? Nah, hadis saja tidak pernah ngomong itu. Iya, hadis tidak ada begitu. Faqala kaifa yaqulu dalik? Lalu si sultan mengatakan, Pak, Abu Jahal itu melihat Nabi, mengapa dia dibakar? Katanya. Abu Lahab melihat Nabi, mengapa dia dibakar? Kok melihat yang punya kuburan ini tidak dibakar api neraka? Kamu melihat Nabi Muhammad, Abu Lahab tabbat yada Abi Lahabin dibakar. Kok tidak ulama seperti ini saja tidak dibakar? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Faqala lika Syekh Sultan, Abu Jahal lamiran Nabi. Abu Jahal itu tidak melihat Nabi, katanya orang tua itu. Loh, itu kan pamannya Nabi. Abu Lahab kan pamannya, kan nututi Nabi, kan melihat Nabi. Iya, tapi tidak melihat Nabi. Itu melihat anak yatim. Anak yatim Abu Thalib. Dia tidak melihat Muhammad sebagai Nabi. Dia melihat Muhammad sebagai anak yatim. Kalau dia melihat Muhammad sebagai Nabi, dia akan beriman, masuk surga dia. Oh, jadi ada orang melihat ulama itu tidak melihat ulama. Kita kita montok kita anonim jabatannya. Gitu ini contoh bukan saya. Ini contoh ini saya ambil dari kitab dikirikan ngasang. Ini ambil dari kitab. Jadi ilaihi sya'nu ma'rifatun. Jadi banyak orang yang tidak kenal datang kepada ulama itu bukan kepada ilmunya, nawak no sawah. Bukan aja habis nanti mendapatkan ilmunya. Jadi andai kata Abu Lahab dan Abu Jahal itu datang kenal Muhammad sebagai Nabi, dia pasti akan beriman. Tapi dia melihat Muhammad hanya melihat innama ra'a yatima Abi Thalib walau ra'ahu lam tahrikunna. Andai kata melihat Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak akan terbakar oleh api neraka. Fa wahima sultan kalamahu wa ajabu hadzal jawab. Ya Allah, ini kalimat sangat ini. Dia contohkan ke Abu Yazid tadi. Katanya Abu Yazid, sing ketok aku kaya bergunro. Itu tadi dia heran. Sifatnya terlalu banyak. Jadi asya'an barang yang nanti. Sekelumit di sini perlu tambahan keterangan ini. Walaysa sya'nu, bukan hal yang penting. Allah dzamba, ada orang mikir dosa, sing dipikir ojo dosa. Tapi bagaimana kamu berpikir supaya tidak selalu melakukan dosa? Itu lebih penting daripada hanya mikir dosa. Mikir apa caranya supaya dosa itu tidak dia kerjakan selalu. Demikian juga di sini saya katakan laisa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hidil amali mimma yufsidu. Di saat kita mengerjakan ibadah, jangan mikiri ibadahnya saja, tapi pikirlah yang lebih penting. Di saat kita melaksanakan ibadah, lebih penting kita menjaga apa yang membatalkan ibadah itu. Kita sholat, lebih penting kita mikirkan, bukan mikirkan sholatnya bagaimana. Kita lebih penting yang harus dijaga apa yang membatalkan sholat. Ini saya sampaikan sedikit, saya sekelumit. Ada pertanyaan, bagaimana? Saya bilang, saya kalau keliru di dalam tahiyat keliru. Kadang-kadang kalau tahiyat pas tawarruk, kadang-kadang keliru seperti tahiyat awal. Jangan merubah. Kalau kita merubah, gerakan kita untuk merubah kepada tahiyat itu, gerakan tahiyat itu bisa bahkan tahiyat keliru seperti ini tahiyat, tidak usah kita merubah.
Malah perubahan kita ini jangan-jangan ini menjadi 3 gerakan lalu bisa membatalkan. Lebih bagus kita tidak merubah, biarkan sudah seperti itu. Karena rusaknya, batalnya sholat itu lebih berbahaya. Demikian juga doa-doa yang kita baca, yang doa-doa yang kita baca, jangan kita hanya sekedar atau memperbanyak bacaan, tidak memikirkan bahwa khusyuk kita itu terbatas. Kalau khusyuk kita itu terbatas, jangan terlalu banyak supaya ibadahnya itu jadi sholatnya itu bisa 100% khusyuk. Walaysa sya'nu fil ridha bil qada'il mu'alim bit tabi'ah. Wa innama sya'nu fil qada'i al mu'lim al munafir lit tabi'i. Demikian juga kita ridho kepada ketetapan Allah, ridho kepada Allah, menerima kepada pemberian Allah. Karena yang diterima baik-baik, yang tidak baik dipikir. Ridho kepada ketentuan Allah Taala, yang tidak enak itu juga harus jangan yang enak-enak atau yang ridho, yang tidak enak juga harus ridho. Di dalam kitab ini la sya'nu wujudut talab, di sini masya'nu deh. Tapi di sini inna masya'nu an turzaq husnal adab. Qad taqaddama fi awal kitab anna talabah madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab lima yaqtadihi wujudin nafsi wal wuquf ma'al his. Idil arif lam tabqa lahu hajatun bi tab'iha li'annahu qad khazal ma'al. Berbeda orang biasa dengan orang al-arif billah. Perbedaannya doanya itu beda. Doa ini ada kepentingan, ini doa di luar kepentingan. Dia kepentingannya doa aja untuk doa. Tapi bukan doa untuk apa isinya doa. Wa qala Syekh Dzuruk radhiyallahu anhu al-adab ala tata'awujuh. Kita berdoa itu ada 3 macam yang harus dijaga. Al-adabu ala thalathati awjuhin. Khalas. Adabun fid dhahir. Adabun fid dhahir. Adab di dalam dhahir. Wa dzalika bi iqamatil huquq. Adab dhahir itu dengan menjalankan hak-hak di dalam syariat tentunya. Wa adabun fil batin, ada adab di dalam batin. Dengan kita berdoa al-i'rad an kulli makhluk, kita berpaling dari seluruh makhluk. Kita hubungan dengan makhluk itu sekedar kita hubungan muamalah itu saja, tapi hati ini jangan digantungkan kepada makhluk, hati ini kepada Allah. Cuma kita ini bahasa katakan itu bahasa basi kepada makhluk saya ini hanya perantara saja. Adabun fil dhahir wa adabun fil batin wa adabun fihima wa dzalika bil inhiyasi lil haqqi wad dawam bainai yadayhi ala bisatis sidqi. Jadi dia menyatukan diri atau menggerakkan diri, menghimpun diri kepada Allah, selalu berada di permadaninya Allah fi maqamis sidqi. Jadi ada berdhahir itu secara syariat, ada batin secara hakikat. Nah, dan kedua-duanya itu harus selalu dikerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma tuliba laka syai'un mithlul ittirar wala asra'a bil mawahibi mithlud dhillati wal iftiqar. Tidak ada yang diminta sesuatu atau tidak ada sesuatu yang diminta mithlul iftirar, seperti halnya yang sangat butuh. Sering kita ulang-ulang ya, tidak apa-apa.
wala asra'a bil mawahibi, dan tidak lebih cepat di dalam pemberian, mithlu al-zillati wal iftiqar. Artinya di saat kita memohon meminta kepada Allah Ta'ala, bahwasanya hendaklah posisi kita, posisi diri kita diposisikan mithlul ittirar, seperti orang yang ittirar, sangat butuh, tidak ada jalan lain, seperti itu. Kalau mana tidak bisa. Artinya dalam kitab hikam di sini disebutkan jangan ada perasaan haulun dan kuatun di dalam hati kita, seperti orang ittirar. Contoh di sini seperti orang yang berjalan di atas tanah padang pasir. Dan ittirar hidan khasadun ijabatud doa. Di sini seperti orang berjalan al-ardul qafrul, di atih padang pasir, sehingga tidak ada lagi permintaan kecuali kepada dia, kepada Allah. Mithlul ittirar. Dan demikian juga wala asra'a lil mawahibi, dan tidak ada pemberian yang lebih cepat, mithlul zillati wal iftiqar. Kita itu berangkat dengan perasaan hina kepada Allah, dan dengan perasaan iftiqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza aradta ayyuhal arif an tatluba min maulaka syai'an ayyakuna kal ghariqi fil bahr. Rasakan kamu seperti kamu tenggelam di dalam lautan. Mau kemana? Tak ada apa-apa. Seperti itu. Tidak berdoa, ya Allah, tempun di mana ya Allah. Begitulah, seakan sudah tidak ada, habis tidak ada. Dua, rasakan pada dirimu kabdol fitihil qafri, seperti kamu orang yang hilang. Atih itu padang pasir, al-qafri yang tandus, tidak ada apa-apa. Fitihil qafri wala yara li yatatin illa maulahu wala yarju li najatihi min halakati ahadan siwa. Jadi tidak ada pertolongan kecuali kepada Allah, dan tidak mungkin ada orang yang menolong dia dari kebinasaannya kecuali kepada Allah. Fama tuliba min laka min maulaka syai'un istitrar, tidak ada sesuatu yang diminta seperti itu. Dengan dalil di sini, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Dia Allah SWT yujibul muttarra idza da'ahu. Lalu dikatakan ad-dilla wal iftiqar, di dalam keadaan hina, bahwa Allah Ta'ala menolong pada orang kalau kita sudah dihina oleh orang, dihina, itu ada keberhasilan di sana, tidak akan berhasil. Kalau masih di dalam keadaan biasa, kalau sudah sampai dihina, dia berhasil. Dengan dalil, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah akan menolong kamu. Allah telah menolong kamu di perang Badar, sedangkan kamu di dalam keadaan hina. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', dan Allah Ta'ala menyikap kepada keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Itulah contoh-contoh bahwasanya di dalam hal ini ada satu syair di sini, syair teka-teki di sini. Wa idza tadallalatir riqabu, apabila leher-leher ini sudah hina di hadapan Allah SWT,
taqarruban, karena mendekat kepada Allah. Minha ilaika fa'izzuha fi dhilliha, fi dhulliha. Mulianya jiwa itu kalau dia sudah hina di hadapan Allah. Khaitu aslam tani ila dhulli ila dhali wal lami, karena kau menyerahkan aku pada lam dan dal. Dzal dan lam ila dzali wal apa lam dan dal ya dul. Sejarah makna ada repot. Ila dzali wal lami apa dul? Laqaitani bi ainin wa zai izin. Izin. Terakhir di sini diulangi lagi, jangan kita angkuh kepada Allah, mengandalkan dirinya. Contoh mawon, kita tidak boleh tidak sopan kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra itu kita buka ayat. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Nah, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kelas. Kita itu tidak boleh mengandalkan, kan di dalam surat Kahfi. Enggak baca sih kita. Kita ada orang mempunyai kebun, punya kebun. Dia zalimun li nafsi. Dia ingkar kepada Allah. Dia mengandalkan kebunnya. Kalau kebun saya, kalau anak a'azu nafar, akhtaru malan wa a'azu nafar. Saya perangkat saya ini, saya menanam ini sudah gini dengan cara seperti ini. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi. Qala ma'adun anta bidah. Pertanian saya ini tidak mungkin rusak, sudah pasti ini bagus hasilnya. Adun anta bidah, anta bidah. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Kalau orang sudah angkuh kepada Allah, jadi tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita. Dia akan bertepuk tangan, artinya dia akan asbah yuqallibu kaffaihi wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Jadi kita tidak boleh su'dzon kepada Allah, su'dzon kepada siapa saja. Su'dzon itu sendiri akan terjadi kepada dirinya. Kalau dia mengandalkan dirinya, dia akan kecewa di dalam pertaniannya. Lihatlah kepada yang satunya, wa dakhala jannatahu. Yang satu tidak, wa qala wala la dakhalta jannata qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Yang satu dia masuk kepada Allah dan dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini yang harus. Karena contoh-contoh bahwasanya kita tidak boleh bersuudzon, tidak baik kepada Allah. Contoh saja satu keterangan dari Al-Quran juga pernah saya terangkan bahwasanya kita, Nabi Musa kan diperintahkan datang kepada Fir'aun. Si Fir'aun angkuh, sombong. Ini Musa ini akan mengusir saya. Musa ini akan mengusir saya. Lalu Allah menetapkan Nabi Musa dan Nabi Harun idhaba ila Fir'aun. Pertama idhab ila Fir'aun. Kedua kalinya idhaba ila Fir'aun, datanglah kamu ke Fir'aun. Innahu tawwab. Fir'aun. Tapi Fir'aun apa jawabannya? Yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Ini orang dua ini ingin mengusir kita. Ini berangkat suudzon itu akan terjadi kepada. Betul. Nabi Musa lari dikejar. Dia bodoh nih Fir'aun. Orang dia lari dikejar. Mestinya kan tidak dikejar. Karena dikejar akhirnya kejerumuk dia. Masuk ke dalam
masuk ke dalam. Ingatnya kembali ke Indonesia kembali biasa. Kok dikira macam mungkin arah Habib Rizik ya. Jadi berangkat sultan terjadi betul kalau sultan. Kalau terjadi sungguh, tidak ada apa-apa. Umat Islam tidak ada apa-apa. Kita tidak goyang apa-apa. Mau pulang, tidak mau pulang kan terserah. Pernah sudah sudahnya tinggi, godang akhirnya. Coba tawakal kepada Allah. Seperti si raja tadi yang datang ke kuburan tadi itu, dia seorang raja yang alim, dia tahu masa bisa hanya ulama didatangi tidak masuk neraka apanya. Ternyata setelah dia tanya mengapa Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, dia tidak melihat Nabi Muhammad katanya. Lihat apa? Melihat anaknya, anak yatim. Jadi mulutan bukan melihat Nabi Muhammad, melihat ceritanya anaknya orang Arab yang namanya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa fiqna lil amali bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hibban musallin. Allahumma ta'alina fidul arifin. Allahumma faqihna fid din wa lam ta'il hadina ila sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min shay'in la yanfa'u. ونعوذ بك من هول الأتباع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المأكول بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا بالإحسان إحسانك القدير. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.